Shalom, selamat bertemu kembali pada saat ini. Semoga semua sehat-sehat saja. Pada saat ini saya akan sharing kepada Jemaat GBP Taman Firdaus, teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, terutama juga teman-temanku yang ada di Bandung. Shalom. Saat ini saya ingin sharing dengan judul Mujizat terjadi karena memberi. Wah, luar biasa. Mujizat terjadi karena memberi. Kalau kita baca di Kisah Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa perkataan Tuhan Yesus? Sebab ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Luar biasa, saudara. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, bagaimana? Saudara juga sama, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Umumnya manusia lebih berbahagia menerima daripada memberi. Karena pikiran manusia biasanya, matematikanya otomatis demikian. Kalau kita punya 10.000, dibelikan 5.000 kepada orang lain, pasti lebih kecil, uang kita lebih sedikit. Tapi tidak demikian di dalam Kristus Yesus, tidak demikian di dalam Alkitab, tidak demikian. Sebaliknya, makin memberi, makin diberkati, makin memberi, makin diberkati. Siapa yang berkata dengan demikian itu adalah Paulus. Paulus mengumpulkan orang-orang di Miletus untuk apa? Untuk perpisahan. Karena dia merasa udah waktunya dia harus berjalan untuk ke Yerusalem. Dan dia tahu di Yerusalem pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Kemungkinan juga dia akan meninggal dunia. Karena Roh Kudus telah mengingatkan dia bahwa kehidupannya adalah kesengsaraan dan penjara. Maka dia mengatakan perpisahan dengan orang-orang Efesus yang disuruh kumpul di Miletus. Dan dia berkata demikian, bahwa lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Tapi ingat baik-baik, sebelum itu dia katakan bahwa kita harus membantu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu orang-orang yang keadaannya, situasinya, ekonominya kurang. Orang miskin kurang, fakir miskin kurang. Tidak punya kekuatan untuk hidup layak, itu miskin, saudara. Maka itu memberilah kita, memberilah. Tapi untuk kita ini memberi agak sulit biasanya. Tapi kita bahkan baca 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia. Ingat baik-baik. Ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Jangan sombong karena kelebihanmu, karena kekayaanmu, karena kepintaranmu. Tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara bisa kaya, tetapi saudara tidak bisa menikmati kekayaan Anda karena Anda berumur pendek, saudara. Ada seorang kaya raya, umur 54 tahun, dirawat di rumah sakit, saudara. Kenapa? Sakit yang sulit untuk disembuhkan. Dan waktu itulah dia
menulis kepada kita semuanya. Kesehatan adalah nomor satu dalam kehidupan. Kau boleh mempunyai mobil berganti-ganti setiap hari. Kau boleh punya rumah besar, apapun ada di dalamnya. Kau boleh punya jet, kapal terbang, kemanapun kau bisa berangkat. Tapi waktu kau sakit, semua bisa diwakili. Waktu rapat bisa diwakili. Waktu mau pertemuan di luar negeri bisa diwakili. Tetapi satu yang tidak bisa diwakili, penyakitnya tidak bisa diwakili. Dia katakan apa? Saya hidup hanya di ranjang begini saja. Setiap hari. Dan saya menyesal. Saya tidak menjaga kesehatan saya. Karena kesehatan itu lebih penting dari kekayaan. Ternyata enggak ada orang yang bisa saya pindahkan penyakit saya kepada orang lain. Dia mengatakan begitu. Dia menyesal di dalam kehidupannya. Ayat berikutnya mengatakan, 1 Timotius 6 ayat 18 mengatakan, peringatkanlah mereka agar mereka berbuat baik. Nah, ingat baik-baik. Orang kaya pun berbicara, berbuat baiklah. Paulus juga berbicara, berbuat baiklah. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi, saudara. Mumpung engkau hidup, engkau harus memperhatikan mereka. Memberi, membagi. Apa yang kau ada, berikan kepada mereka yang membutuhkannya. Ada apa yang kau lebih, engkau berikan kepada mereka. Untuk memberi ini, saudara harus punya karakter Tuhan Yesus sendiri. Oh, kita punya karakter Tuhan Yesus, kita mudah memberi kepada orang lain, membantu, menolong kepada orang lain. Maka itu penting dalam kehidupan kita. Mulai saat ini, biasakan kita memberi. Saya sudah mulai membiasakan untuk memberi. Di jalan banyak orang yang minta-minta, anak-anak muda nyanyi-nyanyi. Saudara, dalam pikiran saya, kalau mereka sehari cuma dapat 5.000, makan 3 kali, makan apa mereka? Maka saya sih tidak memikirkan yang lain. Saya siapkan uang kecil, bisa 2.000, bisa 5.000. Saya kasihkan mereka semuanya, mulain saya memberi. Karena apa? Karena Tuhan sendiri memperhatikan orang-orang miskin. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau memberikan secangkir air saja kepada saudaraku yang hina ini, engkau telah berbuat sesuatu bagi aku. Diupamakan itu adalah Yesus sendiri. Waktu aku telanjang, engkau memberikan pakaian. Waktu aku di penjara, engkau melawat aku. Waktu aku haus, engkau memberi minum. Aku lapar, engkau memberikan makan. Mereka katakan murid-muridnya, kapan di penjara, kapan lapar, kapan haus? Yesus mengatakan, kalau engkau melakukan ini kepada saudaraku, engkau melakukan untuk aku. Orang miskin itu identik dengan Yesus Kristus sendiri. Kenapa ada yang kaya? Kenapa ada yang miskin? Saudara bayangkan aja. Karena Tuhan ingin melihat kepada yang kaya. Apa kekayaannya itu hanya untuk diri sendiri. Memuaskan diri sendiri. Enggak ingat napas itu punya Tuhan. Engkau boleh sehat. Engkau boleh olahraga. Engkau boleh apapun juga makan obat-obatan yang menguatkan. Tapi ingat. Kau tidak sakit pun bisa mati, saudara. Bayangkan aja. Saudara tidak apa-apa, tidur besok pun tidak bangun lagi. Kenapa? Karena Tuhan ambil napasnya, saudara. Bayangkan. Maka itu penting sekali. Dalam kehidupan kita ini, kita penting sekali adanya Tuhan. Karena Dia yang punya napas kita dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sombong.
Sementara ini jangan sombong, memberi perhatian, mempedulikan. Puji Tuhan. Saya membaca di WA, orang Bandung itu suka memberi. Golongan kumpulan Tionghoa Bandung membagi-bagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkannya. Orang-orang Tionghoa Bandung membagikan peralatan, obat-obatan waktu pandemi 19. Bayangkan itu perbuatan baik, saudara. Memberi dan membagi. Ingat, saudara. Mazmur 28 ayat 27 mengatakan, siapa yang memberi kepada orang miskin, tak akan kekurangan. Luar biasa, saudara. Saudara memberikan kepada yang miskin, ingat, Tuhan akan membalas, tidak akan kekurangan. Efesus 6 ayat 8 mengatakan, Tuhan akan membalas. Itu yang luar biasa, saudara. Siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. Tapi orang yang menutup mata, yang tidak mau tahu, tidak peduli, masa bodoh, matanya akan sangat dikutuki, saudara. Kok orang dikutuki itu nggak panjang umur, saudara. Ingat baik-baik. Maka itu mulai saat ini, saudara, perhatikanlah memberi. Saudara masih ingat firman Tuhan? Yesus Kristus mengucapkan syukur dan memberi makan kepada 5.000 orang, saudara. Bayangkan aja, 5.000 orang diberi makan. Yesus tanyakan ke murid-muridnya, apa yang ada padamu? 5 roti, 2 ikan. Apa yang ada padamu sekarang ini? Saya bertanya. Kepintaran apa yang engkau punyai? Aku bisa nyetir mobil. Buka untuk menyetir mobil. Sekolah setir mobil. Aku bisa masak. Buka les masak. Apa saja yang engkau ada, itulah Tuhan inginkan. Apa yang ada di dalam kehidupan kita, kepintaran kita, kebiasaan kita, kemampuan kita, itu yang harus disumbangsikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, saudara. Bisa bikin kue, ajarkan kepada mereka, sehingga mereka menjadi bisa jualan kue, masak kue untuk pencarian mereka. Bisa masak, mengajarkan kepada mereka sehingga bisa menjadi mata pencarian mereka. Membagi, saudara. Membagi. Itu luar biasa, saudara. Kita membagi. Memberi lebih bersuka cita. Tahu, 5.000 orang makan cuma roti 5, ikan 2. Menurut logika, menurut matematika, tidak mungkin bisa untuk 5.000 orang makan. Bahkan lebihnya, saudara tahu, 12 bakul. Itulah matematikanya Tuhan. Kalau kita memberi, Tuhan akan memberi kita lebih lagi. Tuhan memberikan makanan kepada 4.000 orang. Dengan 7 roti dan ikan-ikan kecil. Berapa kelebihannya? Saudara tahu? Bukan main. 7 bakul, saudara. Maka itu mujizat. Waktu kita memberi, mujizat terjadi. Waktu kita memberi, mujizat terjadi. Waktu kita memberi, mujizat terjadi. Memberi kebiasaan. Puji Tuhan, istri saya senang memberi. Ada apa saja dia memberi. Luar biasa. Orang tahu sifat istri saya, dekat dengan istri saya. Istri saya bisa memberi apa saja yang dia rasa orang itu membutuhkan. Dia berikan, saudara. Seperti Yesus Kristus memberikan kepada kita. Bukan apa yang kita minta. Tetapi apa yang dia lihat kita butuhkan. Luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Jadi lebih lagi. Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita suka memberi,
Istri saya ke Bandung, dia beri makanan, dia berikan untuk tetangga, untuk teman-temannya. Sehingga sungguh-sungguh kerukunan terjadi. Kenapa? Karena memberi, saudara. Kesatuan pun terjadi. Kenapa? Karena memberi Tuhan. Memberikan diri, saudara. Itu penting sekali. Abraham, saudara tahu, Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Pada satu hari, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham, berikanlah anak yang tunggal. Allah berbicara anak yang tunggal. Anak yang kau kasihi. Bayangkan aja, bukan Tuhan tidak tahu. Engkau, anak yang dikasihi, anak yang tunggal. Supaya dikorbankan di Bukit Moria. Nanti aku akan memberitahu di mana tempatnya. Bayangkan saja, saudara. Tuhan itu tahu. Tapi Tuhan meminta, menguji apakah taat atau tidak taat. Begitu juga yang kaya, saudara. Tuhan melihat dia taat atau tidak taat. Kepada yang miskin, dia juga ingin melihat bahwa taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kepada orang miskin, Tuhan ingin melihat apakah dia mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia untuk supaya ia diberi. Itu, jadi ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau tidak kan Tuhan tidak tahu bahwa orang miskin itu mengandalkan Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, dia bisa tahu bahwa orang itu mengandalkan Tuhan, orang itu tidak mengandalkan Tuhan. Abraham diminta untuk memberikan anaknya. Abraham memberikan enggak? Memberikan, saudara, itu yang luar biasa. Karena dia tahu Tuhan tidak akan merugikan dia. Hingga dia jalan dan sampai gunung. Anaknya mengatakan, Papa, kayu sudah ada. Api sudah ada. Di mana korbannya? Abraham mengatakan, Tuhan akan menyediakan Jehovah Jireh. Tuhan yang mengadakan. Bayangkan ya, itu perkataan profetik. Nubuatan yang luar biasa. Tuhan yang mengadakan. Waktu Ishak ditaruh di atas kayu dan mau disembelih, malaikat mengatakan, stop. Tidak, aku sudah tahu bahwa engkau taat akan firman Tuhan. Kalau dia lihat mujizat, dia lihat domba yang terkait. Akhirnya diambil domba itu dan dikorbankan. Itu yang luar biasa. Keduanya juga, kalau kita baca di Daniel, ada namanya Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. 3. Mereka mengumumkan, Nebukadnezar mengumumkan bahwa dia membuat patung 60 hasta tingginya. Saudara tahu 60 hasta? 30 meter tingginya dan dari emas. Setelah jadi, dia umumkan kepada semua pejabat-pejabat yang tertinggi sampai terendah supaya taat akan perintahnya. Apa perintahnya? Kalau engkau mendengarkan sangkakala berbunyi, seruling, kecapi, semua bunyi-bunyian, engkau harus sujud dan menyembah dia. Orang Kastim melapor kepada Raja Nebukadnezar. Karena kalau tidak, mereka akan dimasukkan ke api yang bernyala-nyala. Orang Kastim berkata kepada Nebukadnezar, ada beberapa orang Yahudi yang tidak patuh dan tidak taat akan perintah dari Nebukadnezar. Siapa namanya? Disebutkan Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Dipanggillah mereka untuk menghadap kepada Nebukadnezar. Ditanyakan, apakah benar kamu tidak taat, tidak patuh akan perintah-perintah dari Tuhan sendiri, dari Raja Nebukadnezar sendiri? Kalau engkau patuh, aku akan lepaskan engkau. Tapi kalau engkau tidak patuh, tidak taat, sekarang pun akan dimasukkan kepada api yang menyala-nyala. Jawab mereka apa? Percuma saya berbicara mengenai hal ini. Karena kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Kalau Tuhan mau melepaskan aku, terlepaslah. Tapi kalau Tuhan tidak melepaskan aku pun tidak akan sujud menyembah patung yang Tuhan dirikan. Bayangkan, berani nggak? Luar biasa beraninya, saudara. Tapi saudara, di Daniel 3 ayat 25, setelah itu Raja Nebukadnezar marah sekali. Apinya ditambah lagi, tambah panas lagi. Dimasukkanlah Sadrak, Mesak, Abednego. Yang membawanya, yang mengawalnya pun terbakar mati, saudara. Yang membawanya, mengawal dia. Dia masuk. Terkaget-kaget. Nebukadnezar. Tadi yang masuk itu 4 orang, 3 orang. Kok ini ada 4 orang? Dan 1 orang itu mukanya seperti anak dewa, saudara. Siapa itu yang keempat, saudara? Anak dewa, itulah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mendampingi kepada orang yang memberi dirinya taat akan firman Tuhan. Saudara, hidup dan mereka terpelihara nyawanya. Sehingga Nebukadnezar mengumumkan harus memuji, menyembah Allahnya yang disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu yang harus disembah dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita suka memberi? Memberi itu menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Karena itu adalah kebaikan yang bisa dilihat orang semuanya. Kalau engkau berbuat baik, mereka akan melihat kemuliaan Allah ada di dalam kehidupanmu. Mereka akan melihat tingkah lakumu, tutur katamu, kebaikanmu. Dan mereka bisa memuji, memuliakan Allah kita dalam kehidupan kita. Mereka melihat mujizat. Kenapa? Karena mereka memberi diri. Yesus Kristus memberi diri. Mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan, kita dibenarkan. Kita ditebus dosanya, saudara. Dia mati di kayu salib, memberi dirinya. Waktu di hidupnya, di Efesus 2 ayat 8 dan 9, dia merendahkan diri seperti hamba. Merendahkan diri seperti hamba. Dan mati di kayu salib. Sehingga Tuhan meninggikan dia di atas segala-galanya. Itulah mujizat yang kita melihat. Dan dia dibangkitkan. Nggak ada manusia manapun bisa dibangkitkan. Dan dia hidup, disaksikan. Ratusan orang melihat dia bahwa dia hidup. Saudara, luar biasa nggak? Bukan rekayasa, tapi ada. Memang benar adanya sesuai dengan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Kita semua percaya apa kata firman Tuhan. Kita percaya. Kalau engkau ingin melihat mujizat, engkau memberikan.
memberikan. Memberi itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Memberikan kebaikan. Apa yang ada pada kita. Kepintaran apa yang ada kepada kita. Itu kita berikan, berikan. Dan upahnya besar di surga. Akan menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Mulai saat ini saudara, biasakanlah memberi. Biasakanlah memberi. Dari kelebihan. Sedangkan orang yang janda tua, yang memberikan 2 peser saja, dengan tulus hati, Tuhan katakan, dia telah memberikan yang terbesar karena memberikan dari kekurangannya. Memberi itu dengan luar biasa saudara. Mujizat bisa terjadi karena kita memberi. Saudara, seorang pendeta lagi membangun menara saudara. Menara itu habis uangnya. Apa yang dia lakukan? Sisa uang yang ada yang nggak cukup untuk meneruskan menara itu, dia belikan motor semuanya, dibagikan motor itu ke hamba-hamba Tuhan di seluruh desa, memberi, menanam. Dan dia percaya berkat Allah akan mengalir. Dan betul sampai menaranya selesai dibikin saudara. Ada seorang pemuda mengemis di pinggir jalan. Ada orang pengusaha datang melihat dia ke mobilnya. Dia ambil apa? Dia ambil 2 dus air minum dan kasihkan. Inilah jual, jangan jadi pengemis. Akhirnya dia jadi pengusaha. 5 tahun kemudian dia menjadi orang kaya. Karena apa? Diberi, memberi. Ada seorang pastor. Dia harus khotbah di gereja dia sendiri. Waktu itu dia datang ke gereja. Dia udah persiapan. Dia berapi-api untuk berkhotbah. Tetapi ternyata kosong, saudara. Gerejanya kosong. Mungkin pandemik 19 terjadi. Tidaklah setelah 15 menit ada 3 orang masuk. Setelah 20 menit datang lagi 2 orang pemuda masuk. Setelah itu dia katakan sudah ada 5 orang, dalam hatinya saya akan mulai saja. Waktu dia mau mulai, seorang pemuda dengan pakaian kotor, dengan tali yang putus di tangannya, dia datang juga. Waktu dia mau khotbah, ada sepasang suami istri datang juga, duduk di paling belakang. Setelah dia khotbah berapi-api, selesai khotbah dia pulang. Dia bawa tas, isinya uang untuk perjalanan dan juga Alkitab. Di perjalanan dirampok, saudara. Dirampok. Sehingga dia pulang, dia merasa pelayanannya waktu itu sungguh-sungguh tidak berhasil. Bahkan sialnya dirampok tasnya juga. 5 tahun kemudian dia khotbah di gerejanya. Dia saksikan mengenai 5 tahun yang lalu. Waktu dia bersaksi, dia katakan ada 3 orang, 2 orang, dan ada 1 orang membawa tangannya memegang tali. Waktu dia mengatakan demikian, ada seorang pemuda mengangkat tangan. Pastor, itu saya. Saya udah memutuskan untuk bunuh diri. Tapi waktu saya mau bunuh diri, talinya putus. Dan saya keluar, saya mau beli tali baru. Waktu saya lewat di gereja, saya dengar ada khotbah. Saya datang dan mendengar khotbah. Setelah itu, saya bertobat. Dan saya tidak jadi bunuh diri. Sehingga saya ada, sekarang ada. Setelah itu ada yang angkat tangan lagi. Suami istri. Pastor, itu saya yang duduk di belakang dengan istri saya. Hari itu saya udah putuskan untuk bercerai. Karena tidak cocok, tidak akur. Tapi waktu mendengarkan khotbah dari pastor itu, dia dijamah dan dipulihkan. Sehingga mereka tidak jadi bercerai dan hidup 5 tahun kemudian. Dan hari itu ketemu dengan pastor. Seorang mengangkat lagi tangan.
pastor maaf ya. Waktu itu saya yang merampok tas pastor. Alkitabnya saya baca sampai habis. Dan saat ini saya menjadi pelayan Tuhan. Bukan main pastor ini. Ternyata hari itu yang paling berbuah-buah di dalam kehidupan, di dalam pelayanan. Kita tidak tahu. Di balik itu apa rencana Tuhan, kita tidak bisa lihat. Kalau engkau jadi pendeta, berikan khotbah yang terbaik bagi dia. Kalau engkau orang kaya, berikanlah kekayaanmu. Bagikanlah kepada mereka yang membutuhkannya. Kalau engkau mempunyai kepintaran, berikanlah kepada mereka. Karena Tuhan akan membalas segala kebaikan saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Taruh tanganmu di dadamu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, bahwa dengan memberi kami akan melihat mujizat. Kami percaya Tuhan itu akan berlaku di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kesalahan kami dalam pemikiran kami. Kalau kami memberi, kami lebih miskin. Tapi kami percaya dengan memberi Tuhan yang akan memberkati kami berkelimpahan. Seperti Lukas 6 ayat 38. Yang digoncang-gancing keluar kepada ribaan kita semuanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kalau engkau sakit, mintalah kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, hadir pada saat ini di mana engkau hadir. Taruh tanganmu di tempat yang sakit dan saya akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kau melihat tangan yang ditaruh di tempat yang sakit. Tuhan, kau adalah dokter di atas segala dokter. Kau adalah tabib di atas segala tabib. Sembuhkan mereka. Jadilah sembuh, jadilah tahir sesuai dengan iman percaya mereka. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kau mempunyai kesulitan dalam keuangan rumah tangga, tantangan pergumulan dalam kehidupanmu, pada saat ini engkau angkat kedua belah tangan, berbicara kepada Tuhan, meminta Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan melihat mereka. Tangan-tangan yang diangkat meminta tolong kepada engkau. Mereka mengangkat tangan, engkau menurunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka merasakan jalan keluar yang dari Tuhan sendiri. Sehingga apapun permasalahan, tantangan, pergumulan, ada jalan keluar dari Tuhan sendiri. Pulihkan mereka, pulihkan mereka, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinanmu. Hanya dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dan kita akan menutup Zooming ini, angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapak atas firman yang telah kau taburkan kepada mereka yang mendengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang hidup-hidup di dalam orang-orang percaya, yang mengandalkan kau, yang berpengharapkan kepada kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menutup syubing ini. Terimalah berkat anugerah dari Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan, persatuan, penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umatmu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.